Sahabat TKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan refleksi ataupun perenungan yang ditulis oleh Pendeta Jowasadi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan refleksi ataupun perenungan yang berjudul Habitat. Jika habitat adalah alamat rumah kita, ekosistem adalah wilayah yang di dalamnya rumah kita berada. Demikian penjelasan guru biologi SMA Pendeta Joas dahulu. Kesehatan kita secara menyeluruh sangat bergantung pada habitat dan ekosistem kita. Kita semua memahaminya. Bayangkan, jika kita harus hidup di lingkungan dengan polusi air, tanah dan udara yang buruk, kesehatan kita tentu akan terganggu. Atau bayangkan, jika kita harus bekerja di sebuah perusahaan dengan suasana kerja yang toksik, maka kesehatan mental kita pasti juga mudah menjadi layu. Secara teologis, apa sebenarnya yang menjadi habitat kita? Alkitab mempersaksikan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Allah lah habitat kita. Di dalam Allah kita hidup, bergerak, dan mengada. Paulus mengatakan itu dalam konteks karya pewartaan Injilnya kepada orang-orang di Athena. Di dalam pasal yang sama, kita menemukan ungkapan kreatif Paulus yang mewartakan Allah yang tidak dikenal. Ungkapan ini sebenarnya ditemukan Paulus ketika berjalan-jalan di kota yang penghuninya punya hobi mengoleksi dewa-dewi. Ia menemukan sebuah patung yang didedikasikan untuk Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus memakai istilah itu untuk memperkenalkan Allah yang dikenalnya di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia. Klausa terakhir ini sangat menarik. Allah yang hidup tidak menjadikan kuil buatan manusia sebagai habitatnya. Ingat, Allah tidak bisa dirumahkan atau didomestikasi. Sebaliknya, Allah lah habitat manusia. Gagasan iman ini sebenarnya tersirat di dalam kisah penciptaan. Ketika menciptakan makhluk-makhluk yang hidup di dalam air, Allah seolah-olah berbicara kepada air. Demikian juga di dalam ayat 24-25, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk daratan, Ia berbicara kepada bumi. Jadi Allah berbicara kepada air yang akan menjadi habitat makhluk-makhluk air dan kepada bumi yang akan menjadi habitat makhluk-makhluk daratan. Namun di dalam ayat 26-27, Allah berbicara kepada dirinya sebelum Ia menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah lah yang menjadi habitat bagi manusia. Sama seperti ikan akan mati jika terpisah dari air, atau anjing akan mati jika terpisah dari bumi, demikianlah manusia akan mati jika ia terpisah dari Allah. Aidan W. Tozer dengan apik berkata, kitab suci mengajarkan bahwa Allah tak terbatas. Ini berarti bahwa keberadaannya tidak mengenal batas. Karena itu, tidak ada batas bagi kehadirannya. Dia ada di mana-mana. Dalam ketidakterbatasannya, Ia mengelilingi ciptaan yang terbatas dan menampungnya. Tidak ada tempat di luar Dia bagi sesuatu untuk ada. Allah adalah lingkungan kita seperti laut bagi ikan dan udara bagi burung. Dalam kalimat selanjutnya, Tozer mengutip pandangan seorang teolog Prancis abad ke-11 bernama Hildebert of Lavardin. Allah mengatasi segala sesuatu, di bawah segala sesuatu, di luar segala sesuatu, di dalam, tetapi tidak tertutup,
di luar tetapi tidak tercampakkan, di atas tetapi tidak ditinggikan, di bawah tetapi tidak tertekan. Sepenuhnya di atas memimpin, sepenuhnya di bawah menopang, sepenuhnya di dalam memenuhi. Bagi Tozer, Allah adalah lingkungan hidup atau habitat bagi manusia dan segenap ciptaan lain. Khusus bagi makhluk-makhluk non-manusia, Allah menjadi habitat melalui ciptaan lain, yaitu tanah, air, dan udara. Khusus bagi manusia, Allah sendirilah yang secara langsung menjadi habitat. Hal ini tentu tidak membuat manusia terpisah dari tanah, air, dan udara. Apa yang hendak Pendeta Joas tekankan di sini adalah habitat ganda manusia. Tanah, air, dan udara menjadi habitat manusia dalam kebersamaannya dengan ciptaan lain, namun Allah menjadi habitat spiritual manusia yang tanpanya manusia akan mati sepenuhnya. Sehat tidaknya sebuah teologi Kristen salah satunya ditentukan oleh kemampuannya untuk menjaga ketegangan dari habitat ganda ini. Di dalam Perjanjian Baru, habitasi manusia di dalam Allah memperoleh bentuk yang lebih spesifik, yaitu bahwa manusia tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Kebenaran ini diungkapkan melalui berbagai cara, yaitu entah dengan menegaskan salah satu pribadi Trinitas atau lebih dari satu pribadi Trinitas yang menjadi habitat orang percaya. Di dalam Yohanes 15, Yesus memakai metafora pokok anggur untuk mengajak para muridnya bahwa ialah yang menjadi habitat mereka. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saling mendiaminya Yesus dan para murid sesungguhnya meneladani saling mendiaminya Sang Anak dan Sang Bapa. Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Relasi Yesus, para murid, dan Sang Anak, Sang Bapa ini bertemu di dalam pernyataan berikut ini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percayalah. Semua ini bukan sekadar kumpulan klaim teologis yang abstrak dan spekulatif. Semua ini adalah sebuah testimoni tentang rahmat Allah Trinitas yang luar biasa. Kita diperkenankan untuk mengambil bagian ke dalam persekutuan Allah Trinitas melalui keberdiaman kita di dalam Kristus. Rahmat ini ditegaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dengan cara yang berbeda, janji ini disampaikan dalam Wahyu 21 ayat 3, yang menggambarkan Allah yang berkemah di tengah-tengah manusia, ia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Percayakah Anda jika Pendeta Joas mengatakan bahwa Pendeta Joas memiliki ketakutan untuk tidur seorang diri? Entah kenapa, ketakutan ini muncul dan menguat ketika Pendeta Joas mulai menua, dan ternyata ia tidak sendirian. Pendeta Joas mengenal beberapa rekan pendeta yang mengalami masalah yang sama di usia mereka yang makin bertambah. Dahulu Pendeta Joas tinggal sendirian di kamar kos selama bertahun-tahun tanpa masalah secuil pun. Beliau melakukan perjalanan pelayanan dan dinas ke banyak tempat dan tidur sendirian tanpa ada soal sama sekali. Namun belakangan tidur sendirian menjadi masalah yang cukup mengganggu. Mungkin Anda berpikir bahwa ketakutan ini tidak masuk akal. Benar, apa yang disebut autofobia atau monofobia, yaitu ketakutan berada di suatu tempat, seorang diri, merupakan gangguan kecemasan yang tidak rasional. Namun itu real bagi Pendeta Joas. Salah satu cara beliau mengatasinya jika memang terpaksa harus tidur sendirian adalah meyakinkan diri bahwa Pendeta Joas tetap berada di dalam habitatnya, yaitu Allah dalam Kristus, yang terus mendekap dan menyahabati dirinya sampai akhirnya ia tertidur dalam letih. Allah tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia.
kata Paulus. Sebaliknya, kitalah yang tinggal di dalamnya. Maka kemanapun pendeta Joas pergi dan berada, ia tinggal di dalam Allah. Semoga pengakuan pendeta Joas ini membantu Anda yang juga mengalami persoalan yang sama dengannya, atau Anda yang kini tengah berada dalam kesepian yang menyengat. Pendeta Joas ingin meyakinkan Anda satu hal, Anda tidak pernah sendirian. Melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, Allah menemanimu. Kita selalu aman di dalam dekapannya. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap, refleksi ataupun perenungan labirin kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.